di bulan Rabiul Awal. Dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya Nabi Muhammad rahmat kepada seluruh alam. Dia keluar dari alamur rahim. Ya, dia keluar dari 9 bulan dikandung Sayyidah Aminah. Ya, dia manusia. Ya, dia wa bashar. Nah, Rasulullah ini manusia tapi lakal bashar, tapi bukan manusia biasa. Wa basharul lakal bashar. Rasulullah manusia tapi bukan manusia biasa. Al-insanul kamil dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk Jamaluddin, ya. Rasulullah itu keindahannya agama, ya. Az-Zainul Wujud. Rasulullah itu wujud yang bagus, yang luar biasa. Nabi Muhammad ajaib, luar biasa. Nabi Muhammad itu mukjizat yang terbesar di antara rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan Zainul Makhlukat. Ya, Syekh Nawawi beliau katakan malaikat Jibril ini Zainul Malaikah, dan Rasulullah Nabi Muhammad ini Zainul Makhlukat, makhluk yang paling bagus di antara makhluk-makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kesempatan yang penuh berkah ini, ba'da isya ini, di kediaman Bapak Jamaluddin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan keberkahannya selalu. Amin. Allah berikan kita ini hidayah petunjuk. Amin. Di bulan awal Sya'ban ini. Amin. Yang mana mudah-mudahan dengan dibaca Ratib Al-Atas tadi kita mendapatkan barakah sahibul Ratib Al-Imam Al-Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baras. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mendapatkan hasil, mendapatkan sesuatu yang lebih, ya, yakni barakah, sesuatu pahala tapi bentuknya besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu ketenangan, kesenangan, ya, keberkahan. Yang pertama, al-fakir hormati sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Jamaluddin, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disetafiahkan badan, ya, dimudahkan segala urusan. Amin. Dan kepada Guru Sujali, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Dan kepada Guru Ahmad, mudah-mudahan pada sehat, sehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua yang hadir berkumpul di sini, mudah-mudahan semua dikabul hajat, dipanjangkan umur, terutama disetafiahkan badan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini dikatakan kawajhun qamar, seperti purnama penuh. Ya, wajah Nabi, ya, wajah, kawajhu qamar. Wajah dia Nabi Muhammad seperti bulan. Bulan ini tampak jelas, tampak seraut, berarti purnama, ya. Itu setiap tanggal 15. Ya, ini awal Sya'ban. Sya'ban bulan spesial yang utama. Sya'ban ini bulan yang utama karena dia Rasulullah yang punya ini bulan Sya'ban.
Jadi Sya'ban ini dikatakan Rasulullah bulannya Nabi. Syahri. Rajab syahrullah. Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Nabi katakan Sya'ban ini kita di bulan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengingat Rasulullah ini boleh dengan hanya kita melihat bulan. Kenapa diriwayatkan ada satu mukjizat Rasulullah bahwasanya Nabi pernah membelah rembulan. Pernah bulan itu jatuh ke tangan Nabi. Nah, itu diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang mana kemarin di bulan Rajab ketika itu Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Terus kita sholat. Kita sholat sesuatu yang diperintahkan Allah, yang dihukumi wajib, yang apabila ditinggalkan sesuatu yang wajib ini haram. Kalau kita nggak melaksanakan apa yang wajib, misal kita dalam satu keadaan harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini nanti kita berdosa. Nah, kita dihukumi wajib itu namanya. Nah, kita makan nggak berhenti, makan terus. Nah, kalau nggak berhenti ini nanti perut kita kebanyakan muatan ya, lambung ini nggak kuat. Nah, harus berhenti. Nah, itu hukum berhenti di situ perintah wajib begitu. Arti sholat. Terus bulan Sya'ban ini bulan rahmat Allah. Bulan yang dikatakan dia Rasulullah bulanku. Bulannya Nabi Muhammad. Sya'ban di mana turun perintah sholawat kepada Nabi ini di bulan Sya'ban. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi", itu di bulan Sya'ban. Sampai juga sebagian ulama mengatakan ayat ini sholawat dihukumi. Jadi kalau kita baca Quran pas ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu kita mendapatkan fadilah sholawat. Karena pendapat ulama ini bukan pendapat yang sembarangan karena mereka dan ba'du salafun saleh, sebagian daripada salaf zaman dahulu. Rasulullah ini dia memandang Rasul dengan pandangan rahmat Allah, dengan pandangan rahmat. Seperti seorang tua kepada anak, dia pasti sayang. Anak ini kalau kenapa-napa tetap namanya anak, tetap anak begitu ya. Dia lebih lagi Rasulullah. Jadi seorang tua kepada anak kepada orang tua pandangan Nabi kepada kita lebih. Itu sayangnya Rasulullah, rahmatnya Nabi seperti itu. Maka dikatakan Nabi Sya'ban syahri. Kita dengarkan terus karena yang ngomong ini orang yang begitu rahmat kalau yang ngomong Abu Jahal, Abu Lahab, bingung. Yang ngomong Musa al kadzab memang dia pendusta. Itu memang agak membuat penyakit malah di hati, ngotorin diri karena guna berwudu untuk kita sholat itu waktu wudu aja sudah kita siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malam-malam misal Pak Jamal ini malam-malam namanya memang indah, Jamaluddin. Memang nama Pak Jamaluddin ini indah, namanya itu nama keindahan agama kan. Termasuk itu nama Rasulullah Muhammad keindahan. Misal Pak Jamal malam-malam dia keluar dari rumah, dia melihat bulan untuk mengingat Rasulullah. Dari mulai beliau bangun sampai dia ke depan dia hitung pahala sunnah. Begitu. Innamal a'mal binniyah. Salat juga kita berwudu, kita ngambil air wudu, terus kita bagaimana salat tumakninah atau kurang dan lebihnya ada menurut pendapat ahlu thariqah bukan ahli syariat nih, ada syariat, thariqah, hakikah Kalau kita belajar agama itu kita bersyariat, kita melaksanakan sholat kita bersyariat Kalau dalam thariqah itu nggak khusyuknya sholat ini bisa membatalkan sholat. Kata guru Kiai Qayyim Ya'qub di Jombang Teguireng di Jawa sana, itu dikatakan kalau dibatalkan sholat orang karena nggak khusyuk, orang nggak pada sholat nanti. Jadi itu dibolehkan orang itu sholat nggak sempurna atau bagaimana harusnya memang harus khusyuk, nggak boleh lupa sama sekali atau bagaimana tapi termasuk memang yakni uzur sholat memang lupa dan tidur
Orang kalau ngantuk ini sholat, itu dilawan ngantuknya supaya enggak ngantuk. Lah begitu juga orang enggak husuk dalam sholat dilawan enggak husuknya supaya husuk. Begitu insyaallah kalau kita wudunya benar, niatnya lillahi taala dari mulai air itu sampai kita dirikan sholat, kita selesaikan sudah apa yang wajib. Ya, wudu wajib bukan sunnah. Wudu ini wajib, niatnya sunnah. Kenapa? Karena semua apa yang kita ketahui hukum-hukum itu, apa yang diajarkan Rasulullah, yang ajarkan Nabi Muhammad SAW. Segala apa darinya Rasul, kita ngerti bahwasanya agama dari sesuatu dari Al-Quran Al-Karim ini, dari Al-Kitabul Raiba Fihi Hudal Muttaqin. Al-Quran itu petunjuk kepada kita untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Walaupun itu petunjuk untuk orang yang bertakwa, karena yang menjadikan orang-orang itu ahlu tuqa dia Allah. Ya, man yudlahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Dikatakan siapa yang Allah kehendaki seorang itu mendapat kebaikan, tandanya orang itu pandai akan ilmu agama, ad-din ya. Termasuk Pak Jamal ini Jamaluddin ya, namanya bagus. Orang kalau dia punya nama bagus insyaallah ya akhlaknya jadi baik Pak Jamal. Amin. Orang kalau kita ini berkeinginan untuk mengikuti akhlak Rasulullah, kita harus cari orang yang bisa orang itu menjadikan kita seperti Nabi Muhammad, yang ikuti akhlaknya Nabi Muhammad, ikuti ulama usalihin, orang-orang yang enggak pernah dan meninggalkan salat ya. Orang-orang itu mengikuti ulama karena ulama itu enggak pernah meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan yang wajib. Nah, sunnah ini yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah ini? Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dalam kitab Marakil Ubudiyah, Matan Bidayatul Hidayah. Sunnah ini disebut nawafil. Ya, jadi Sya'ban kita ngerti. Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita menghidupkan sunnah. Loh kok menghidupkan sunnah Habib? Sunnah di sana Imam Bukhari ya mengatakan itu hadis Rasulullah. Ya, disebutkan hukumnya itu nawafil, perintah Allah. Itu perintah Allah sunnah ini. Untuk kita mengikuti Nabi Muhammad perintah Allah. Bahkan untuk kita diaku Allah sebagai umat, sebagai hambanya, untuk kita bagaimana mengikuti Nabi Muhammad. Nah, itu diantara ajaran yang beliau Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, untuk kita ngerti bahwasanya nawafil ini perintah Allah. Ya, sunnah ini perintah Allah. Perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani di sana, kalau kita mengerjakan yang Allah perintahkan yang sunnah ini, Allah berikan kecintaan. Nah, di sana di syarah kitab Marakil itu diterangkan bahwasannya yang disebut sunnah ini apa segala sesuatu di luar yang wajib. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di luar yang wajib itu semua dari Rasulullah ya. Jadi nggak boleh kita ini sebenarnya melakukan yang makruh. Jadi Habib rokok nih kada boleh, nggak boleh. Terus yang mubah, yang boleh-boleh aja, nggak boleh. Terus yang apa yang subhat, nggak jelas ya. Nanti kalau kita biasa subhat, nanti hidup kita ya jadi nggak jelas nanti. Ya, bagaimana ruh, bagaimana hati, bagaimana jasad. Ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu katakan bagaimana hati kita. Ya, beliau memandang itu hanya dua pandangan Syekh Abdul Qadir. Bagaimana rohani kita dan jasmani kita. Nah, kalau jasad badan kita ini bagus, oh berarti ibadahnya nih cukup nih. Hati itu Syekh Abdul Qadir melihat begitu. Syekh Abdul Qadir ini apa? Sufinya Ahlus Sunnah. Ya, sufinya mazhab. Semua 4 mazhab ini bersufikan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, kita mazhab di sini kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, begitu. Diberi kecintaan Allah. Siapa kita melaksanakan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wudu tahu bagaimana niat, ya, niat berwudu. Terus sholat bagaimana ngerti khusyuk. Ya. Kok gampang Habib? Kok enggak ngambil bagaimana tartib, bagaimana bacaan setiap apa segala macam? Enggak, karena Imam Syafi'i suruhkan untuk kita ambil yang mudah. Ambil yang mudah. Misal begini, misal ada buah semangka. Buah semangka itu gampang kita ngambil dibanding buah kelapa. Kalau buah kelapa kita panjat ke atas. Nah, kalau kita ngambil semangka gampang ya, hanya untuk kebutuhan lidah aja, kepengen manis ya. Nah, begitulah kita pasti
sama-sama suka dua-duanya. Kita ambil semangka, kita belah, kita makan lebih gampang gitu. Nah, di sana itu Rasulullah Nabi Muhammad ini menjadikan kita umat ini ditempatkan di situ. Maka kata Rasulullah, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru umati. Di akhir itu di sana Allah berikan, dan memang dia Rasulullah khatamun nabi, nabi penutup, ya, nabi yang akhir, ya. Dikatakan makana Muhammadun laisa min aba'i minkum walakin huwa rasul wa khatamun nabi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dia ini Rasulullah bukan seperti laki-laki, ya. Jadi dia Rasulullah dilainkan. Andai kata Al-Quran mengatakan dia Rasulullah, sebaliknya Rasul umat, ya. Ada namanya mafhum sebaliknya, ya, di sana. Nah, di sana terus dikatakan setelah, ya, setelah itu di beliau Rasulullah dikatakan Nabi penutup. Nah, berarti kita umat akhir, ya, karena Nabi yang akhir. Nah, di sana dikatakan bahwasanya kita ini membawa amanah, ya, membawa amanah di bulan Ramadan ini, berpuasa sebulan penuh. Itu nggak makan dari mulai ba'da subuh sampai itu beduk maghrib, sampai azan maghrib. Nah, kalau kita melanggar, ya, puasa itu jam 8 terus minum atau makan, nah ini kesetanan ini. Jam 11 alasannya matahari panas, nggak ada alasan. Karena andai kata shaum Ramadan ini nggak dikerjakan, wajib, ya, wajib. Nah, di sana ada sunnah di bulan Ramadan ini, qiraah Al-Quran. Nah, itulah ajaibnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad. Jadi keberkahan itu sir. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging bangil daripada cucunya Habib Alwi bin Ali bin Abdullah langsung ke Habib. Beliau katakan kata jidnya, kata kakeknya Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging bangil di Jawa Timur sana. Nah, itu dikatakan setiap huruf di Al-Quran, kata Habib Abdullah bin Ali sanging ini, keramat sanging bangil, itu ada sirnya setiap huruf, ya. Itu diantara mukjizat, ya, barakah daripada mukjizat yang di bulan Sya'ban ini Allah bersolawat ke Nabi Muhammad, ya, ketika turun ayat itu. Nah, kita merasakan keberkahan, ya, di bulan ini, di malam ini, habis sembahyang Isya tadi berjamaah, Masya Allah. Habib sendirian tadi kan, tanggung musafir. Nah, itu dikatakan Allah berikan rahmat untuk kita, berarti banyak bersolawat ke Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini. Nah, satunya lagi di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid, ya. Di bulan Rabiul Awal ini bulan kebesaran umat Islam. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang diutamakan ulama-ulama. Di sana itu rahmat Allah ada. Yang punya ini Sya'ban ini, ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini lahir, ya, ada di bulan Rabiul Awal. Masih dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, Nabi Muhammad rahmat kepada seluruh alam. Dia keluar dari alamur rahim, ya. Dia keluar dari 9 bulan dikandung Sayyidah Aminah. Ya, dia manusia, ya, dia wa bashar. Ya. Nah, Rasulullah ini manusia tapi lakal bashar, tapi bukan manusia biasa. Wa basharul lakal bashar. Rasulullah manusia tapi bukan manusia biasa. Al-insanul kamil dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk Jamaluddin, ya. Rasulullah itu keindahannya agama, ya. Az-zainul wujud. Rasulullah itu wujud yang bagus, yang luar biasa. Nabi Muhammad ajaib, luar biasa. Nabi Muhammad itu mukjizat yang terbesar di antara rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan zainul makhlukat, ya. Syekh Nawawi beliau katakan malaikat Jibril ini zainul malaikah, dan Rasulullah Nabi Muhammad ini zainul makhlukat, makhluk yang paling bagus di antara makhluk-makhluk yang lain. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsi, Sayyid Maulid Samsul Durar, beliau katakan Nabi Muhammad ini ahsanana, sebaik-baik manusia, khalqa wa khuluqa, dari segala apa yang dikerjakannya dan dirinya, ya, zahir batin, ya. Walau diri ataupun hatinya, ya. Dari atau penciptaannya segala macam, ya. Pokoknya zahir batin dia Nabi Muhammad ini Habib Ali sangat cinta kepada Rasulullah. Habib Ali ini
Dia daripada keluarga Al-Habsi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Habib Ali dia punya kakak Habib Abdullah bin Muhammad itu Datuk Habib dari Umi di Pekalongan. Itu Habib Al-Habsi ini, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini setiap saat yang difikirkan Rasulullah. Habib Ali ini dia punya karamah luar biasa, ya. Dia punya karamah luar biasa. Di Zanbal, satu pemakaman di Hadramut sana, itu di sana ada ribu-ribuan makam habaib, wali-wali kutub, ya. Ada ratusan wali kutub dan wali-wali ribu-ribuan di sana itu. Itu di sana sesaat ada orang berziarah ke Zanbal. Sedang Habib Ali ada acara maulid di rumahnya. Sesaat datang orang berziarah, ada yang jaga makam. Dipanggil orang ini, kau tidak berziarah ke sini? Iya, ketahuilah ini kuburan kosong, tidak ada orangnya. Itu yang roh-roh itu semua hadir ke acara Habib Ali Habsi. Itu saking karamahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi Maula Sewun. Jadi dia punya abah memang orang yang rahim, baik, luar biasa. Jadi wali itu tanda ciri aulia, al-ulama usaleh, al-ulama rasikhul bil ilm, ulama rasikhul bil ilm, ulama yang kita punya timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmunya dari seberapa baiknya dia. Kayak Muhammad bin Husain ini murid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib Sulamut Taufik. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi ini pernah sesaat lagi hamil lah istrinya. Dia ditebak sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, anakmu nanti laki-laki, dan beri nama Ali. Dia beri nama Ali. Sama Dato' Habib Abdullah ini dia lain umi. Kalau Habib Ali bin Muhammad itu uminya Abidah Ta'iyah Alimah Hababah Alwiyah bint Husain Al-Hadi Al-Jufri. Kalau Dato' Abdullah ini diriwayatkan itu dia tinggal di Mekah. Memang Habib Ali ketika masih muda sama Dato' Allah Muhammad Habsi. Dato' Allah Muhammad Habsi ini punya umi Arab. Ya, Arab ini bukan Sayyid, ada Arab ada Habib itu yang dia bernasab ke Rasulullah SAW. Nah, begitu. Jadi mereka ini terus ulama-ulama, ya. Kita ini harus jadi orang alim. Nah, orang jadi orang alim bukan jadi ulama. Kalau jadi orang alim itu dia yang Allah katakan dalam hadis qudsi tadi, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Dia akan orang itu jadi pinter agama, jadi pandai agama. Nah, apakah itu syarat untuk kita masuk surga? Penting ini ya. Harus pinter, harus pandai agama. Karena agama ini yang bagaimana kita bisa lulus ujian di dunia. Ya, kalau kita di dunia kepengen berhasil, kita harus ngerti, oh ini haram, ini halal. Oke. Kalau kita kepengen di dunia berhasil, kita harus tahu bagaimana jalan yang di kita setiap sholat ini ucapkan, siratal mustaqim. Harus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Kita harus punya keyakinan bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Dia Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Ya. Umur kita ini pendek atau panjang enggak ada yang tahu. Pak Habib mungkin sekarang masih hidup, mungkin 10 tahun, kalau 50 tahun lagi pasti udah enggak ada lah, udah udah 90 kelewat. Nah, hidup begitu harus bisa hidup ini mentaati Pak Jamal apa yang Allah perintahkan. Salat itu ya haram ditinggalkan. Jangan sampai ninggalin salat. Jadi ini bahaya. Salat ini kalau ditinggalkan, orang itu enggak akan pernah masuk surga selama belum diqadha. Nah, tapi kan nanti kalau meninggalkan salat enggak diqadha, akhirnya jadi hisab. Ya, hisab ini nanti yang bakal membuka pintu neraka untuk kita. Ya, bukan membuka hati kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Salat kita tinggalkan akan membuka pintu neraka. Ini pintu ini bagaimana neraka, wallahu a'lam ya, sampai sebegitunya azabnya salat.
Kata Rasul, as-salatu imaduddin. Ya, karena kata Nabi Muhammad, salat itu tiang agama. Nah, begitu. Hati ini harus terbuka, nih harus ada futuhul arifin. Hati kita ini harus kuat. Ya. Badan kita kuat ini menunjukkan hati kita kuat. Ya, karena wallahu la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat kepada bentuk rupa kita dan kepada bagaimana warna kulit apa segala macam, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati kita. Nah, itulah Syekh Nawawi Al-Bantani dengan apa yang dia lihat, ya, dengan apa yang dia jalani dalam hidupnya, termasuk Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini sezaman ini, hidupnya mereka sezaman itu, ulama-ulama besar, min kabairil alim, di antara orang yang berilmu yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sya'ban ini, ya, bagaimana kita nambahkan kebaikan, bagaimana kita ini bertambah, ya, dari kemarin Rajab istighfar. Orang kalau dia belum bertobat kepada Allah, nggak akan dia dapat hidayah. Orang kalau nggak bertobat kepada Allah, nggak akan diijabah doanya. Orang kalau belum dia bertobat kepada Allah, ya nggak akan diampuni dosanya. Ya. Nah, itulah karena apa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad, Allah berikan kita istighfar. Karena Rasulullah, karena Nabi Muhammad, Allah berikan kita ini al-ilmu, nur, cahaya. Kita meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah di bulan Rajab kemarin, beristighfar, ya. Nah, teruslah dapat hasil di bulan Sya'ban ini, sesuatu yang harus dibentuk di bulan Sya'ban. Nah, nanti di Ramadan mendapatkan hasil. Jadi Ramadan ini nggak susah, makanya gampang terus. Kalau barang nggak susah ini digampangin. Ya, sifat orang itu dia berani. Sifat orang itu berani kalau dia merasa sesuatu itu mudah. Jadi dia nggak tahu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan itu di saat awal kita seperti apa, di akhirat nanti. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan. Makanya di dunia ini tempat untuk kita beribadah. Di dunia ini tempat untuk kita beramal, ya. Di dunia ini mazra'atul akhirah, dikatakan tempat kita bagaimana hasil nanti di akhirat, ya. Nah, selama kita di dunia benar-benar memperhatikan sesuatu apapun itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Kalau kita nggak pernah meninggalkan sholat, Allah akan menjadi apa yang kita dengar itu dijaga sama Allah. Kalau kita tidak pernah meninggalkan sholat, Allah akan jadi apa yang dilihat mata kita ini dijaga sama Allah. Dan hakikat Sya'ban ini orang yang hasil, ya, selama Rajab dia khusyuk dalam mengerjakan sholat, terus Sya'ban dia tambahkan banyak sholawat, Ramadan dia hakikatnya merasakan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini puasa ini, ya, puasa 30 hari ini. Puasa ini ibadah yang nggak pakai gerak-gerak, ya. Jadi ini spesial daerah-daerah leher dalam situ itu nggak ada sesuatu yang keluar masuk di sana. Ya. Nah, itu terus nanti begitu azan maghrib mulai itu air masuk, wah seger, nikmat luar biasa, ya. Disunahkan kita makan korma. Air putih, ya, terus yang manis-manis, ya, manis-manis, terus korma. Disunahkan minum yang manis-manis terus korma. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katakan, wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan ini bulan umatku, kata Rasulullah. Bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah meridai Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu diberinya Allah kesenangan, diberinya Allah kebahagiaan itu karena rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena yang pertama Allah berikan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi, andai kata umat berharap untuk mendapatkan
kecintaanku, ikuti Nabi Muhammad SAW, maka akan Allah berikan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan dosa. Itulah hasil Ramadan. Kenapa? Karena tabir, penghalang yang sudah kita selesaikan di bulan Rajab. Nah, nanti begitu Sya'ban ini nisfu, di tengah itu nisfu Sya'ban, amal kita ini dijumlahkan amal kita. Bagaimana terus 16 Sya'ban, 17 Sya'ban itu sudah kita hasil. Makanya dekat-dekat ini sampai 15 Sya'ban banyak solawat ya, yang benar-benar berbanyak solawat ya. Bulan Sya'ban ini bulan solawat ke Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ya, mendapatkan hasil, mendapatkan hasil zahiran wa batinan, zahir batin. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Jamal hajat-hajatnya digabul. Nah, kita doakan untuk keluarga Pak Jamal, Pak Jamaluddin, kita doakan untuk Ibu Pak Jamal, mudah-mudahan kita apa yang dibaca ratib tadi kita hadiahkan kepada almarhumah untuk bisa menjadi bekal-bekal di sana, untuk bisa menjadi kebaikan di sana ya, di alamul barzah. Ketika seorang memandang sesuatu, pandangan kita ini di alam barzah lain dengan pandangan di sini ya. Tapi kita wallahi demi Allah akan kita nanti melihat alam barzah. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang disebut alam barzah ini tempat roh kita. Ya. Jadi yang mandang bukan mata ini. Nah itulah di antara sir daripada rahasia-rahasia ya, yang Allah berikan di alam dunia ini. Karena apa? Karena rahmat Allah. Karena zahiran wa batinan. Nah, itulah kebahagiaan kita nih Allah berikan untuk apa? Selalu kita mengatakan semua pemberian Allah. Qul bi fadlillah ya wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika falafrahu. Nah, karena dia nih, karena Nabi Muhammad SAW kita disuruhnya berbahagia. Jangan enggak karena Rasulullah ya. Karena nanti buntu ya. Jadi enggak ada jalan keluar. Enggak ada hidayah. Enggak ada hidayah melalui bukan daripada jalan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi kalau sudah nunjuk Rasulullah, Nabi menunjuk segala sesuatu yang ada akan mengarah kepada telunjuk dia Rasul SAW. Ya, itu diantara mukjizat Nabi. Wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Allah menunjukkan kepada kita untuk kita mendapatkan kabar daripada kalam ilahiyah itu, bahwasanya dia Nabi Muhammad yang bisa memberi rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita hasil di Sya'ban, salawat, banyak salawat kita insyaallah, mudah-mudahan nambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Ya, karena kalau kita mengikuti Rasulullah, kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mendapatkan keridhaan Allah, pasti apa yang kita inginkan ya akan diijabah. Mudah-mudahan antum semua, kita semua digabul hajat, disetafiahkan badan. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.